Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur Gema Kabar Baik kembali menyapa kita hari ini, Senin 7 April 2025. Dan Gema Kabar Baik kita pada hari ini disadur dari santapan harian. Firman Tuhan dalam Imamat pasal 25 ayat 1-2, demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan." Bapak Ibu Saudara, bisakah tanah beristirahat? Kepada bangsa Israel, Tuhan memberi perintah supaya mereka memelihara dan menghargai tanah ketika mereka akan mendiami tanah Kanaan. Selama 6 tahun mereka boleh mengusahakan tanah, berkarya dan bekerja di dalamnya. Namun pada tahun yang ketujuh, mereka harus berhenti mengusahakan tanah dan membiarkannya beristirahat. Apa yang tumbuh dari tanah itu dibiarkan begitu saja. Buah anggur dan gandum boleh diambil oleh siapa saja, termasuk budak, orang upahan, dan orang asing yang tinggal di antara mereka. Hewan-hewan pun bebas makan rerumputan yang tumbuh dari tanah itu. Ketika mengistirahatkan tanah, itulah sabat bagi Allah. Sebab setelah selesai menciptakan bumi dan seluruh isinya, pada hari ketujuh Allah beristirahat dan menguduskan segala ciptaannya. Jadi, segala ciptaannya juga perlu beristirahat, termasuk tanah. Bapak Ibu Saudara, ada pelajaran yang kita peroleh dari perintah Allah ini. Pertama, Allah memelihara hidup semua makhluk. Meskipun 1 tahun tidak mengusahakan tanah, kehidupan bangsanya tidak berkekurangan. Hasil pekerjaan selama 6 tahun itu cukup untuk tahun ke-7. Kedua, tanah hanya sarana yang Allah berikan kepada manusia untuk berkarya dan bekerja. Sumber kehidupan bukanlah tanah, melainkan Allah. Sesungguhnya pada saat mengistirahatkan tanah, itu bukti kepatuhan dan kebergantungan kita kepada Allah. Hanya dengan mematuhi perintah Allah, kita beroleh kehidupan. Ketiga, pada saat mengistirahatkan tanah, kita belajar berbagi dengan sekeliling kita, baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Semua yang kita miliki adalah bagian dari ciptaan lain juga. Jadi ada keharmonisan sesama ciptaan. Bapak Ibu Saudara, bagaimanakah relasi kita saat ini dengan Allah dan sesama ciptaan? Sudahkah kita menjaga keseimbangan antara bekerja dan beristirahat? Sudahkah kita mengistirahatkan tanah tempat kita berusaha dan bekerja? Mari kita peduli dan mensyukuri pemberian Allah dengan memelihara keharmonisan semua ciptaan. Sabat adalah keharmonisan semua ciptaan. Amin kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada setiap kami. Kami juga bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh kembali menyapa dan melawat kami, mengingatkan bahwa kami ini hidup hanya karena kasih dan anugerah Tuhan saja. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan boleh berikan di dalam kehidupan kami, baik itu nafas kehidupan, baik itu pekerjaan, baik itu usaha, baik itu hal-hal yang boleh kami karyakan. Kami bersyukur Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, terutama berkat di mana kami kemudian boleh merasakan kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan di dalam kami mengelola hal-hal yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Kami sungguh-sungguh boleh mengelolanya dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan, dengan takut akan Tuhan. Dan kami rindu biarlah itu boleh menjadi sarana di mana kami juga boleh terus mengingat akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kegiatan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah apapun yang kami lakukan, kami boleh terus mengingat kami melakukannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan pakai kami sekali lagi sepanjang hari ini, jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Shalom.